بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Sekarang kita masuk di kitab yang baru ya, pembahasan tentang akidah. Apa yang kita sebutkan tadi itu ada pembahasannya sedikit di pembahasan tentang akidah. Di pembahasan akidah ini terkhusus perintah untuk satu, kemudian taat pada pemerintah, hakikat ilmu, dan seterusnya dari permasalahan-permasalahan tentang akidah di sunnah wal jamaah. Baik, kitab ini dikenal dengan nama Lum'atu al-I'tiqad. Nama Lum'atu al-I'tiqad. Kitab ini dikarang oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, dan kelengkapan dari namanya, dia adalah Abu Muhammad, kunyanya Abu Muhammad. Namanya Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Jadi kitab ini Lum'atul I'tiqad dikarang oleh Abu Abdillah atau Abu Muhammad Abdillah. Abu Muhammad ini kunyanya Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali, sahibu Al-Mughni. Ini pengarang kitab Al-Mughni dalam permasalahan fikih. Itu ada berapa jilid ya? Berbeda cetakan. Ada 14, ada 18, ada menyebutkan 10. Itu di beda-beda cetakan. Tapi dia berjilid-jilid. Berjilid-jilid. Beliau dilaqab dengan Muwaffaqud-Din. Muwaffaqud-Din. Beliau dilahirkan pada tahun 541 di bulan Sya'ban. Beliau dilahirkan pada tahun 541 di bulan Sya'ban. Di masa hidupnya, di awal-awal beliau cepat dalam menghafal Al-Quran. Dia sudah berhijrah, pergi untuk mencari ilmu, dan umurnya masih kecil. Di situ dia sudah menghafal Al-Quran dan menyibukkan dengan ilmu agama. Dan beliau
banyak memiliki guru, begitu pula beliau banyak memiliki murid. Dan beliau memiliki banyak karangan, ya, terutama dalam permasalahan fikih. Permasalahan fikih. Jadi beliau ini Ibnu Qudamah al-Maqdisi itu tak kala dia rihlah menuntut ilmu bersama anak dari pamannya atau anak dari pamannya, saudara mamanya, yaitu Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, penulis kitab Umdatul Ahkam. Dia pergi bersamanya. Abdul Ghani Ibn Wahid dia sibuk dengan hadis. Ibnu Qudamah Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi itu sibuk dengan fikih. Sibuk dengan fikih. Maksudnya dia banyak mempelajari fikih. Makanya dari karangan-karangannya Ibnu Qudamah itu banyak dari fikih, banyak dari fikih. Yang paling masyhurnya yaitu Al-Mughni. Paling masyhurnya Al-Mughni. Ada Umdatul Fiqh, Al-Mughni, Al-Kafi. Di antaranya juga ini Lum'atu al-I'tiqad, dari permasalahan tentang akidah. Permasalahan tentang akidah. Dan banyak pujian dari para ulama tentang imam ini, Dan akidahnya di atas akidah para salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman dalam kitab ini sendiri, yaitu Lum'atul I'tiqad, disebutkan ada beberapa kalam dari Ibnu Qudamah. Itu disebutkan para pensyarah dari kitab itu, ada yang mutasyaddid, ada yang mutawassit, dan ada yang membawa kepada kecocokan dari akidah Ibnu Qudamah. Akan datang nanti, ya. Ada beberapa ucapan yang sebagian dari syurah itu memiliki iskal pada ucapannya. Dan ada beberapa tempat insyaallah, baik itu dalam bentuk kecondongan kepada ucapan al-bid'ah, atau dari sisi lain datang dalam bentuk mujmal. Artinya mujmal, kata tersebut bisa dibawa kepada makna yang batil, dan bisa kata tersebut dibawa ke mana-mana yang hak. Jadi ada ihtimalnya. Ada juga yang memang mengarah zahirnya tanpa dilihat dari makna yang diinginkan, itu zahirnya dilihat yang diinginkan adalah ini ucapan dari sebagian dari al-bid'ah. Dan itu akan datang nanti insyaallah ta'ala. Jadi ini kitab ada sebagian, tapi kebanyakannya seperti Ibnu Utsaimin rahimahullah dan selainnya dari ulama muasir itu membawa kepada kalam yang lurus sesuai dengan akidah dari Ibnu Qudamah. Dilihat dari kitab-kitab yang lain, ungkapan-ungkapan yang lain berkaitan tentang permasalahan seperti itu, ternyata dia tidak ada di atas atau tidak berada di atas akidah pemahaman dari al-bid'ah itu. Makanya ucapan tersebut dibawa kepada senara dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diyakini oleh Ibnu Qudamah. Itu akan datang nanti insyaallah bersama kita. Baik. Kemudian dari kitab ini bernama dengan Lum'atu al-I'tiqad. Lum'ah itu banyak mananya. Lum'ah banyak mananya. Di antaranya bulghah.
Itu bulgha artinya sesuatu yang mencukupi. Iya, sesuatu yang mencukupi. Itu salah satu makna dari lum'ah. Jika katakan bulgha mencukupi, sesuatu yang mencukupi. Jadi kan bulgha itu atau lum'atul i'tiqad artinya akidah ini itu sudah mencukupimu dari akidah-akidah yang lain yang tidak sesuai dengan jalan Al-Quran dan Sunnah. Itu maknanya. Jadi lum'atul i'tiqad artinya akidah ini sudah mencukupimu untuk dari akidah-akidah yang lain yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, atau akidah yang menyelisihi dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Iya. Jadi kalau dikatakan lum'ah, sesuatu yang cukup sudah. Jadi akidah ini sudah mencukupimu untuk kamu memahami, untuk kalian memahami akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Iya. Tidak usah lagi lihat kepada akidah-akidah yang lain, akidah-akidah dari Ahlul Bid'ah, akidah Ahlul Bid'ah. Dan i'tiqad, iya, i'tiqad itu al-aqd, sesuatu yang terikat. Al-aqd dari kata aqadah, iya, sesuatu yang terikat. Kalau secara istilah itu dikatakan sesuatu yang diyakini dalam hati, sesuatu yang teryakini dalam hati, iya, atau sesuatu yang pasti yang teryakini dalam hati. Kata Ibnu Utsaimin, in wafaqa al-waqi, kalau sesuai dengan al-waqi. Al-waqi itu artinya Al-Quran dan Sunnah, fa sahih. Iya. Jadi akidah itu sesuatu yang pasti dalam hati. Itu akidah, keyakinan. Ya. Yang dimana jika sesuatu yang pasti dalam hati, yang teryakini ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kata Muslimin fasahi, maka akidah yang kalian pastikan itu, yang kalian yakini itu adalah sesuatu yang akidah yang benar. Wa illa, kalau tidak sesuai dengan al-waqi', maksudnya Al-Quran dan Sunnah, maka fafasid. Iya. Maka akidah tersebut, ketentuan tersebut yang kalian yakini dalam hati itu adalah akidah yang rusak. Iya. Kalau diistilahkan muslimin, al-hukmu al-jazim ad-dhihni in wafaqa al-waqi' fa sahih wa illa fa fasid. Itu maknanya. Jadi dia sesuatu yang teryakini. Iya. Teryakini, terpastikan dalam hati seorang. Jika apa yang dipastikan, diyakini ini, iya, dikuatkan ini sesuai dengan Al-Quran, berarti akidah tersebut akidah yang benar. Akidah yang benar. Misalnya kita yakini, iya, Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit. Ini keyakinan. Sekarang pertanyaannya, keyakinan ini benar atau tidak? Hah? Benar. Keyakinan ini benar karena sesuai dengan Al-Quran. Iya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Menunjukkan Allah di mana? Di atas arsy-Nya. Beristiwa, itu tinggi di atas arsy-Nya. Iya, amintum man fis sama. Apakah engkau merasa aman? Siapa yang berada di atas langit? Iya. Menunjukkan Allah di mana? Di atas. Seorang kalau yakini Allah di atas, maka keyakinannya ini benar atau tidak? Benar. Wa illa, kalau ada yang meyakini sesuatu dan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka keyakinan itu fasid. Misalnya ada yang meyakini Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala itu di mana-mana. Iya. Atau keyakinan Allah di bumi, di bawah, tidak di atas, atau di mana-mana, atau tidak berarah dan seterusnya. Iya, keyakinan yang menyelisihi Al-Quran. Maka apa kita katakan keyakinan ini benar atau tidak? Hah? Tidak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan Quran Sunnah. Jadi tidak boleh kita pungkiri, tidak boleh kita ingkari bahwasanya ada keyakinan yang lain di sana.
Iya. Tidak bisa kita katakan pelaku bid'ah dari al-bid'ah itu tidak punya keyakinan. Tidak ada keyakinannya. Orang Nasrani punya keyakinan. Orang Yahudi punya keyakinan. Iya. Mu'tazilah, Jahmiyah, Al-Asy'ariyah punya keyakinan semua. Tapi pertanyaannya, apa keyakinannya benar atau tidak? Tidak benar. Kenapa? Karena dobitnya adalah kalau keyakinan tersebut itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka maka itu adalah keyakinan yang benar. Tapi kalau tidak, maka itu adalah keyakinan tapi keyakinan yang rusak. Iya, keyakinan yang rusak. Jadi tidak boleh antum mengingkari bahwasanya di sana, taruhlah misalnya kita katakan Mu'tazilah dan Jahmiyah misalnya, itu tidak punya keyakinan. Bagaimana caranya tidak punya keyakinan? Ya, ada keyakinannya tapi keyakinan yang batil, keyakinan yang batil. Ittihadiyah, iya. Al-Malahidah itu punya keyakinan Allah menyatu dengan makhluknya. Lihat, itu keyakinannya. Iya. Karena dengan keyakinannya ini mereka membangun sesuatu di atasnya. Iya. Mereka membangun sesuatu di atasnya. Jadi kalau punya keyakinan salah, maka itu akan berenten kepada amalan-amalan yang salah juga. Iya, dan itu sudah terbukti. Kalau mereka punya keyakinan dasar yang salah, maka yang berkaitan dengan hal tersebut juga akan menjadi salah. Iya. Saya kasih contoh. Misalnya Mu'tazilah, dia tidak meyakini Allah di atas. Iya kan? Karena kalau di atas berarti akan menunjukkan arah kemana? Arah ke atas, ya kan? Ini keyakinan. Ketika dia ditanya tentang ru'yatul mu'minina li rabbihim, mereka tidak menetapkan itu. Kenapa? Kenapa bisa? Karena kalau ditetapkan ru'ya, berarti harus menetapkan arah. Karena seorang melihat pasti arah. Iya, dan kita itu keyakinan di Sunnah wal Jamaah bahwasanya seorang hamba akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Berarti kalau sudah melihat, ada arah atau tidak? Ada arah. Ya kan? Kita melihat ke atas pada Allah Subhanahu wa taala, pada wajahnya. Mereka tidak ingin menetapkan itu. Kenapa? Karena punya dasar dulu. Apa tadi? Menafikan sifat ulu. Lihat. Dari situ pergi ke tempat lain juga mereka akan buruk, mereka akan sesat. Berhenti dari situ dan seterusnya. Pokoknya karena usul mereka salah, makanya berkaitan dengan akidah-akidah yang lain juga pun mereka akan salah dan sesat dalam permasalahan itu. Itu bermasalah dengan akidah. Iya. Jadi akidah tadi apa? Sesuatu yang terakini dalam hati, terpastikan dalam hati. Kalau keyakinan ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka keyakinan tersebut keyakinan benar. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka keyakinan tersebut keyakinan yang rusak atau keyakinan yang batil, keyakinan yang batil. Baik. Dan apa yang disebutkan nanti oleh syarah atau penulis di sini itu berkaitan dengan akidah-akidah. Dan semua yang disebutkan itu akidah yang benar. Iya. Akidah yang benar itu yang antum harus pegang. Iya. Akidah yang disepakati. Akidah yang disepakati dari awal sampai akhir. Iya. Maka tidak engkau mendapati sesuatu pun dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menulis kitab tentang akidah kecuali pasti yang mendapati seperti apa yang disebutkan oleh selainnya dari para ulama yang menulis tentang kitab-kitab akidah. Iya. Karena masdarnya satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Masdarnya satu, Al-Quran dan Sunnah. Cuman sebagian ada yang menyebutkan kitab lain, disebutkan di kitab lain,
seringnya disebutkan dan sebenarnya tidak. Jadi ada yang ikhtisar, ada yang mutawassit dan ada yang mutawwalah, ada yang panjang juga. Iya, ada yang pertengahan, ada yang ringkas, ada yang ringkas. Di antara ringkas ini. Iya. Ini agak ringkas. Ada yang lebih dalam, mungkin ringkas dari sisi lafaz, tapi ketika disyarah itu maknanya bisa sampai berjilid-jilid. Iya. Karena pandangan dalam mana yang disebutkan oleh pemilik matan tersebut. Pemilik matan tersebut. Seperti Aqidah Tahawiyah itu, kalau antum lihat di situ berapa lembar? Cuma 4 atau 5, ya kan? Jadi kalau antum lihat syarah-syarahnya itu tebal ini. Kalau dibagi 2, jadi 2 jilid. Ada yang, ya, dan seterusnya. Tergantung bagaimana orang yang mensyarahnya. Ya, baik. Insyaallah nanti besok baru kita masuk mulai baca muqaddimah dari Musannif rahimahullah. Dan muqaddimahnya ini dikatakan barahatu al-istihlal. Karena muqaddimahnya ini itu pada hakikatnya sudah menjelaskan kandungan dari apa yang akan disebutkan dalam kitab ini. Dalam kitab ini. Itu dikenal dengan barahatu al-istihlal. Iya. Jadi muqaddimah pada hakikatnya sudah menjelaskan maksud dari apa yang disebutkan nanti di kandungan bukunya. Iya, itu sudah terpaparkan di mana di muqaddimah yang disebutkan nanti oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Baik, sekira cukup dulu insyaallah. Besok kita lanjutkan. Langsung membaca matan dari kitab ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.